Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya damai dan sejahtera Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Kita bertemu kembali dalam program Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Dan bersama saya, Pendeta Tanto Kristiono. Mari kita bersama datang kepada Tuhan dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Seperti juga kesempatan pada pagi ini, di kesempatan ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena Engkau-lah yang berkuasa dan yang memiliki kedaulatan atas firman-Mu. Firman-Mu itu kiranya berdaulat atas kami semuanya, dan kami sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah bacaan yang menurut saya ingin berbagi kepada Bapak, Ibu, dan saudara, bagaimana kesederhanaan keluarga Yesus Kristus, keluarga Bapak, Ibu, Yusuf, dan Maria pada waktu Yesus masih kanak-kanak. Adalah Injil Lukas pada pasal 2 ayat 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Demikian Bapak Ibu, Injil Lukas pasal 2 ayat yang kita baca tadi adalah ayat 24. Dalam sebuah konteks cerita ketika Tuhan Yesus kanak-kanak dulu dibawa oleh keluarganya ke Yerusalem. Dan di saat itu yang terjadi adalah sesuatu hal yang membuat kita sangat tersentuh. Ketika Tuhan Yesus umur 8 hari dan harus disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya, Dara Maria itu. Maka ketika terjadilah pemberian nama, keluarga itu pun juga melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam hukum Tuhan menurut kitab Taurat Musa. Dan mempersembahkan persembahan itu persembahan yang ukuran paling sederhana, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dan itu diberikan menjadi persembahan sebuah keluarga, dan keluarga itu dengan persembahan seperti itu menandakan keluarga itu keluarga yang amat sederhana. Dan siapapun pada waktu itu memang diperintahkan untuk memberikan persembahan sesuai dengan kekuatan masing-masing. Kalau dia seorang kaya, pastilah yang dipersembahkannya adalah seekor lembu pilihan, lembu yang tanpa cacat. Begitu seterusnya dalam level-level di bawahnya. Dan yang paling terendah adalah sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Menandakan keluarga itu yang mempersembahkan adalah keluarga sederhana. Bapak, Ibu, dan saudara, kebersamaan Tuhan Yesus menyentuh hidup manusia di level paling bawah.
ketika ia lahir di kandang Bethlehem, menandakan betapa Tuhan solider. Tuhan benar-benar menyamakan diri dalam situasi yang paling terbatas manusia. Mana sih orang yang mau melahirkan anak di sebuah kandang? Saat itu pun juga tidak mungkin, tetapi karena terpaksa. Namun demikian, kelahiran Tuhan Yesus di kandang Bethlehem juga merupakan sebuah tanda bahwa Allah juga berkenan berpihak di bagian manusia yang paling bawah sekalipun. Dan undangan yang diberikan malaikat untuk datang kepada Yesus di Bethlehem itu adalah para gembala. Dan lagi-lagi para gembala itu bukan para pejabat dan mereka tidak memiliki harapan akan masa depan. Hidupnya hanya tergantung dari kemurahan sang juragan untuk mempercayakan ternaknya digembalakan kepada mereka. Itu juga merupakan bagian manusia menempati kelas bawah. Dan mereka mendapat undangan perdana istimewa untuk datang ke tempat Yesus yang dilahirkan itu. Dan bahkan meskipun juga ada yang dihadirkan Tuhan pula ada orang-orang hebat, yaitu orang-orang Majus, cendekiawan pada zaman dulu yang memiliki kemampuan untuk menangkap bintang. Dan kini ketika Tuhan Yesus umur 8 hari harus disunat, maka dibawanya ke Yerusalem untuk diberi nama Yesus seperti yang ditetapkan oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Keluarga yang sederhana, di tengah keluarga yang terbatas, itulah Yesus. Dan itu merupakan sapaan yang luar biasa dan sungguh merupakan wujud Allah hadir dalam keterbatasan manusia. Hadir dalam kenyataan di mana manusia hidup dalam kesusahan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam keprihatinan. Oleh karena itu, firman ini menyapa kita. Kita ini siapa dan bagaimana? Maka ketika Tuhan memanggil kita menjadi milik kepunyaannya, betapa kita sangat bersyukur. Kita adalah manusia terbatas. Manusia yang sungguh tidak memiliki kekuatan, daya, dan kuasa. Namun Tuhan berkenan memilih, memanggil kita menjadi milik kepunyaannya. Mari kita tanggapi dengan sukacita dalam hidup kita setiap hari, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yesus, Tuhan kita, memanggil kita menjadi milik kepunyaannya. Dengan penuh hati, dengan sukacita, dengan kesadaran, mari kita menjalani hidup sebagai milik Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau sudah berkenan dalam Kristus Yesus, hadir dalam kehidupan dan keterbatasan manusia. Seperti yang kami alami ini adalah sesungguhnya juga Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian indahnya cinta kasih-Mu Kau tempatkan dalam hidup manusia yang terbatas. Kiranya kami pun mendapatkan hati dan kasih sayang-Mu, hingga kami menikmati hidup yang penuh sukacita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.